Bayangkan, 1000 tahun yang lalu, ketika Eropa masih berada dalam abad ke-8, di Nusantara telah berdiri kerajaan besar yang menguasai jalur perdagangan internasional. Kapal-kapal dari India dan Tiongkok singgah, para biksu dari mancanegara datang untuk belajar, dan kekuasaan membentang dari Sumatera hingga Asia Tenggara. Inilah kisah tentang dua kekuatan besar, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno, dua kerajaan Hindu-Buddha yang bukan hanya berkuasa, tetapi membentuk arah peradaban Nusantara. Bagaimana mereka bisa begitu besar? Dan apa pengaruhnya bagi Indonesia hari ini? Mari kita telusuri bersama. Kerajaan Sriwijaya, penguasa Laut Nusantara. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi di wilayah Sumatera, dengan pusat kekuasaan di sekitar Palembang. Berbeda dengan kerajaan agraris, Sriwijaya adalah kerajaan maritim. Kekuatan utamanya bukan sawah, melainkan laut. Letaknya sangat strategis, menguasai Selat Malaka, jalur utama perdagangan antara India dan Tiongkok. Siapapun yang ingin berdagang, harus melewati wilayah Sriwijaya. Inilah yang membuat Sriwijaya berkembang pesat secara ekonomi. Namun kekuatan Sriwijaya bukan hanya perdagangan. Kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Seorang pendeta dari Tiongkok, I Ching, pernah singgah dan belajar di Sriwijaya selama bertahun-tahun sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Ia mencatat bahwa Sriwijaya adalah pusat pembelajaran agama Buddha yang sangat maju. Artinya, Sriwijaya bukan hanya kaya secara ekonomi, tetapi juga menjadi pusat intelektual dan spiritual di Asia Tenggara. Pengaruhnya bahkan menjangkau semenanjung Malaya, Thailand Selatan, hingga sebagian Filipina. Sriwijaya membuktikan bahwa sejak dulu, Nusantara telah menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan dan pendidikan dunia. Kerajaan Mataram kuno, kekuatan agraris dan budaya. Berbeda dengan Sriwijaya yang berbasis maritim, Kerajaan Mataram kuno berkembang di Jawa Tengah pada abad ke-8. Kerajaan ini berbasis agraris, tanahnya subur, sistem irigasinya maju, dan pertaniannya kuat. Dalam bidang politik, Mataram kuno diperintah oleh dua wangsa besar, Wangsa Sanjaya yang bercorak Hindu dan Wangsa Shailendra yang bercorak Buddha. Dari sinilah lahir mahakarya peradaban Nusantara. Candi-candi megah dibangun sebagai simbol kekuasaan, spiritualitas, dan kemajuan arsitektur. Salah satu peninggalan terbesar adalah Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia, dan juga Candi Prambanan, kompleks candi Hindu yang megah dan menjulang tinggi. Bangunan ini bukan sekadar tempat ibadah, ia adalah simbol legitimasi kekuasaan. Raja menunjukkan kekuatan politiknya melalui pembangunan monumental. Semakin megah candinya, semakin besar wibawanya. Secara ekonomi, Mataram kuno kuat karena pertanian. Secara budaya, ia melahirkan karya sastra, sistem pemerintahan, dan struktur sosial yang tertata. Kehidupan politik dan ekonomi, jika kita bandingkan, Sriwijaya, dia sikas kekuatan laut dan perdagangan internasional. Mataram kuno, dia sikas kekuatan agraris dan budaya monumental. Namun keduanya memiliki kesamaan penting. Memiliki sistem pemerintahan terpusat, mengembangkan jaringan kekuasaan luas, menjadi pusat pendidikan dan keagamaan, terhubung dengan dunia internasional. Hubungan diplomatik dilakukan dengan India dan Tiongkok. Artinya, Nusantara bukan wilayah terisolasi. Sejak dahulu, kita sudah bagian dari peradaban global. Pengaruh dan warisan bagi Nusantara. Pengaruh dua kerajaan ini sangat besar. Dari Sriwijaya, kita belajar tentang kekuatan maritim dan pentingnya menguasai jalur perdagangan. Dari Mataram kuno, kita belajar tentang kemajuan budaya, arsitektur, dan sistem agraris yang kuat. Warisan mereka masih berdiri hingga hari ini. Borobudur dan Prambanan bukan hanya objek wisata. Mereka adalah saksi kejayaan peradaban Nusantara. Dan yang paling penting, kerajaan-kerajaan ini membentuk identitas awal bangsa Indonesia. Bangsa yang religius, terbuka terhadap dunia, dan mampu membangun peradaban besar. 1000 tahun yang lalu, Nusantara bukanlah wilayah pinggiran. Ia adalah pusat perdagangan. Ia adalah pusat pendidikan. Ia adalah pusat peradaban. Sriwijaya dan Mataram kuno membuktikan satu hal. Kita pernah besar, dan sejarah itu bukan untuk dibanggakan saja, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita bisa bangkit kembali. Ya, jika kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-temanmu, karena memahami masa lalu adalah langkah pertama untuk membangun masa depan. Bayangkan, 1000 tahun yang lalu, ketika Eropa masih berada dalam abad ke-8, di Nusantara telah berdiri kerajaan besar yang menguasai jalur perdagangan internasional. Kapal-kapal dari India dan Tiongkok singgah,
para biksu dari mancanegara datang untuk belajar, dan kekuasaan membentang dari Sumatera hingga Asia Tenggara. Inilah kisah tentang dua kekuatan besar, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno, dua kerajaan Hindu-Buddha yang bukan hanya berkuasa, tetapi membentuk arah peradaban Nusantara. Bagaimana mereka bisa begitu besar? Dan apa pengaruhnya bagi Indonesia hari ini? Mari kita telusuri bersama. Kerajaan Sriwijaya, penguasa Laut Nusantara. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi di wilayah Sumatera, dengan pusat kekuasaan di sekitar Palembang. Berbeda dengan kerajaan agraris, Sriwijaya adalah kerajaan maritim. Kekuatan utamanya bukan sawah, melainkan laut. Letaknya sangat strategis, menguasai Selat Malaka, jalur utama perdagangan antara India dan Tiongkok. Siapapun yang ingin berdagang harus melewati wilayah Sriwijaya. Inilah yang membuat Sriwijaya berkembang pesat secara ekonomi. Namun kekuatan Sriwijaya bukan hanya perdagangan. Kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Seorang pendeta dari Tiongkok, I Ching, pernah singgah dan belajar di Sriwijaya selama bertahun-tahun sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Ia mencatat bahwa Sriwijaya adalah pusat pembelajaran agama Buddha yang sangat maju. Artinya, Sriwijaya bukan hanya kaya secara ekonomi, tetapi juga menjadi pusat intelektual dan spiritual di Asia Tenggara. Pengaruhnya bahkan menjangkau semenanjung Malaya, Thailand Selatan, hingga sebagian Filipina. Sriwijaya membuktikan bahwa sejak dulu, Nusantara telah menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan dan pendidikan dunia. Kerajaan Mataram kuno, kekuatan agraris dan budaya. Berbeda dengan Sriwijaya yang berbasis maritim, Kerajaan Mataram kuno berkembang di Jawa Tengah pada abad ke-8. Kerajaan ini berbasis agraris, tanahnya subur, sistem irigasinya maju, dan pertaniannya kuat. Dalam bidang politik, Mataram kuno diperintah oleh dua wangsa besar, Wangsa Sanjaya yang bercorak Hindu dan Wangsa Shailendra yang bercorak Buddha. Dari sinilah lahir mahakarya peradaban Nusantara. Candi-candi megah dibangun sebagai simbol kekuasaan, spiritualitas, dan kemajuan arsitektur. Salah satu peninggalan terbesar adalah Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia, dan juga Candi Prambanan, kompleks candi Hindu yang megah dan menjulang tinggi. Bangunan ini bukan sekadar tempat ibadah, ia adalah simbol legitimasi kekuasaan. Raja menunjukkan kekuatan politiknya melalui pembangunan monumental. Semakin megah candinya, semakin besar wibawanya. Secara ekonomi, Mataram kuno kuat karena pertanian. Secara budaya, ia melahirkan karya sastra, sistem pemerintahan, dan struktur sosial yang tertata. Kehidupan politik dan ekonomi, jika kita bandingkan, Sriwijaya, Diasikas kekuatan laut dan perdagangan internasional. Mataram kuno, Diasikas kekuatan agraris dan budaya monumental. Namun keduanya memiliki kesamaan penting. Memiliki sistem pemerintahan terpusat, mengembangkan jaringan kekuasaan luas, menjadi pusat pendidikan dan keagamaan, terhubung dengan dunia internasional. Hubungan diplomatik dilakukan dengan India dan Tiongkok. Artinya, Nusantara bukan wilayah terisolasi. Sejak dahulu, kita sudah bagian dari peradaban global. Pengaruh dan warisan bagi Nusantara. Pengaruh dua kerajaan ini sangat besar. Dari Sriwijaya, kita belajar tentang kekuatan maritim dan pentingnya menguasai jalur perdagangan. Dari Mataram kuno, kita belajar tentang kemajuan budaya, arsitektur, dan sistem agraris yang kuat. Warisan mereka masih berdiri hingga hari ini. Borobudur dan Prambanan bukan hanya objek wisata. Mereka adalah saksi kejayaan peradaban Nusantara. Dan yang paling penting, kerajaan-kerajaan ini membentuk identitas awal bangsa Indonesia. Bangsa yang religius, terbuka terhadap dunia, dan mampu membangun peradaban besar. 1000 tahun yang lalu, Nusantara bukanlah wilayah pinggiran. Ia adalah pusat perdagangan. Ia adalah pusat pendidikan. Ia adalah pusat peradaban. Sriwijaya dan Mataram kuno membuktikan satu hal. Kita pernah besar, dan sejarah itu bukan untuk dibanggakan saja, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita bisa bangkit kembali. Ya, jika kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-temanmu, karena memahami masa lalu adalah langkah pertama untuk membangun masa depan. Bayangkan, 1000 tahun yang lalu, ketika Eropa masih berada dalam abad ke-8, di Nusantara telah berdiri kerajaan besar yang menguasai jalur perdagangan internasional. Kapal-kapal dari India dan Tiongkok singgah. Para biksu dari mancanegara datang untuk belajar, dan kekuasaan membentang dari Sumatera hingga Asia Tenggara. Inilah kisah tentang dua kekuatan besar, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno, dua kerajaan Hindu-Buddha yang bukan hanya berkuasa,
tetapi membentuk arah peradaban Nusantara. Bagaimana mereka bisa begitu besar? Dan apa pengaruhnya bagi Indonesia hari ini? Mari kita telusuri bersama. Kerajaan Sriwijaya, penguasa Laut Nusantara. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi di wilayah Sumatera, dengan pusat kekuasaan di sekitar Palembang. Berbeda dengan kerajaan agraris, Sriwijaya adalah kerajaan maritim. Kekuatan utamanya bukan sawah, melainkan laut. Letaknya sangat strategis, menguasai Selat Malaka, jalur utama perdagangan antara India dan Tiongkok. Siapapun yang ingin berdagang harus melewati wilayah Sriwijaya. Inilah yang membuat Sriwijaya berkembang pesat secara ekonomi. Namun kekuatan Sriwijaya bukan hanya perdagangan. Kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Seorang pendeta dari Tiongkok, I Ching, pernah singgah dan belajar di Sriwijaya selama bertahun-tahun sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Ia mencatat bahwa Sriwijaya adalah pusat pembelajaran agama Buddha yang sangat maju. Artinya, Sriwijaya bukan hanya kaya secara ekonomi, tetapi juga menjadi pusat intelektual dan spiritual di Asia Tenggara. Pengaruhnya bahkan menjangkau semenanjung Malaya, Thailand Selatan, hingga sebagian Filipina. Sriwijaya membuktikan bahwa sejak dulu, Nusantara telah menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan dan pendidikan dunia. Kerajaan Mataram kuno, kekuatan agraris dan budaya. Berbeda dengan Sriwijaya yang berbasis maritim, kerajaan Mataram kuno berkembang di Jawa Tengah pada abad ke-8. Kerajaan ini berbasis agraris, tanahnya subur, sistem irigasinya maju, dan pertaniannya kuat. Dalam bidang politik, Mataram kuno diperintah oleh dua wangsa besar, Wangsa Sanjaya yang bercorak Hindu dan Wangsa Shailendra yang bercorak Buddha. Dari sinilah lahir mahakarya peradaban Nusantara. Candi-candi megah dibangun sebagai simbol kekuasaan, spiritualitas, dan kemajuan arsitektur. Salah satu peninggalan terbesar adalah Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia, dan juga Candi Prambanan, kompleks candi Hindu yang megah dan menjulang tinggi. Bangunan ini bukan sekadar tempat ibadah, ia adalah simbol legitimasi kekuasaan. Raja menunjukkan kekuatan politiknya melalui pembangunan monumental. Semakin megah candinya, semakin besar wibawanya. Secara ekonomi, Mataram kuno kuat karena pertanian. Secara budaya, ia melahirkan karya sastra, sistem pemerintahan, dan struktur sosial yang tertata. Kehidupan politik dan ekonomi, jika kita bandingkan, Sriwijaya, Diasikas kekuatan laut dan perdagangan internasional. Mataram kuno, Diasikas kekuatan agraris dan budaya monumental. Namun keduanya memiliki kesamaan penting. Memiliki sistem pemerintahan terpusat, mengembangkan jaringan kekuasaan luas, menjadi pusat pendidikan dan keagamaan, terhubung dengan dunia internasional. Hubungan diplomatik dilakukan dengan India dan Tiongkok. Artinya, Nusantara bukan wilayah terisolasi. Sejak dahulu, kita sudah bagian dari peradaban global. Pengaruh dan warisan bagi Nusantara. Pengaruh dua kerajaan ini sangat besar. Dari Sriwijaya, kita belajar tentang kekuatan maritim dan pentingnya menguasai jalur perdagangan. Dari Mataram kuno, kita belajar tentang kemajuan budaya, arsitektur, dan sistem agraris yang kuat. Warisan mereka masih berdiri hingga hari ini. Borobudur dan Prambanan bukan hanya objek wisata. Mereka adalah saksi kejayaan peradaban Nusantara. Dan yang paling penting, kerajaan-kerajaan ini membentuk identitas awal bangsa Indonesia. Bangsa yang religius, terbuka terhadap dunia, dan mampu membangun peradaban besar. 1000 tahun yang lalu, Nusantara bukanlah wilayah pinggiran. Ia adalah pusat perdagangan. Ia adalah pusat pendidikan. Ia adalah pusat peradaban. Sriwijaya dan Mataram kuno membuktikan satu hal. Kita pernah besar, dan sejarah itu bukan untuk dibanggakan saja, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita bisa bangkit kembali. Jika kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-temanmu, karena memahami masa lalu adalah langkah pertama untuk membangun masa depan. Bayangkan, 1000 tahun yang lalu, ketika Eropa masih berada dalam abad ke-8, di Nusantara telah berdiri kerajaan besar yang menguasai jalur perdagangan internasional. Kapal-kapal dari India dan Tiongkok singgah, para biksu dari mancanegara datang untuk belajar, dan kekuasaan membentang dari Sumatera hingga Asia Tenggara. Inilah kisah tentang dua kekuatan besar, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno, dua kerajaan Hindu-Buddha yang bukan hanya berkuasa, tetapi membentuk arah peradaban Nusantara. Bagaimana mereka bisa begitu besar? Dan apa pengaruhnya bagi Indonesia hari ini? Mari kita telusuri bersama. Kerajaan Sriwijaya, penguasa Laut Nusantara.
Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi di wilayah Sumatera, dengan pusat kekuasaan di sekitar Palembang. Berbeda dengan kerajaan agraris, Sriwijaya adalah kerajaan maritim. Kekuatan utamanya bukan sawah, melainkan laut. Letaknya sangat strategis, menguasai Selat Malaka, jalur utama perdagangan antara India dan Tiongkok. Siapapun yang ingin berdagang harus melewati wilayah Sriwijaya. Inilah yang membuat Sriwijaya berkembang pesat secara ekonomi. Namun kekuatan Sriwijaya bukan hanya perdagangan. Kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Seorang pendeta dari Tiongkok, I Ching, pernah singgah dan belajar di Sriwijaya selama bertahun-tahun sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Ia mencatat bahwa Sriwijaya adalah pusat pembelajaran agama Buddha yang sangat maju. Artinya, Sriwijaya bukan hanya kaya secara ekonomi, tetapi juga menjadi pusat intelektual dan spiritual di Asia Tenggara. Pengaruhnya bahkan menjangkau semenanjung Malaya, Thailand Selatan, hingga sebagian Filipina. Sriwijaya membuktikan bahwa sejak dulu, Nusantara telah menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan dan pendidikan dunia. Kerajaan Mataram kuno, kekuatan agraris dan budaya. Berbeda dengan Sriwijaya yang berbasis maritim, Kerajaan Mataram kuno berkembang di Jawa Tengah pada abad ke-8. Kerajaan ini berbasis agraris, tanahnya subur, sistem irigasinya maju, dan pertaniannya kuat. Dalam bidang politik, Mataram kuno diperintah oleh dua wangsa besar, Wangsa Sanjaya yang bercorak Hindu dan Wangsa Shailendra yang bercorak Buddha. Dari sinilah lahir mahakarya peradaban Nusantara. Candi-candi megah dibangun sebagai simbol kekuasaan, spiritualitas, dan kemajuan arsitektur. Salah satu peninggalan terbesar adalah Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia, dan juga Candi Prambanan, kompleks candi Hindu yang megah dan menjulang tinggi. Bangunan ini bukan sekadar tempat ibadah, ia adalah simbol legitimasi kekuasaan. Raja menunjukkan kekuatan politiknya melalui pembangunan monumental. Semakin megah candinya, semakin besar wibawanya. Secara ekonomi, Mataram kuno kuat karena pertanian. Secara budaya, ia melahirkan karya sastra, sistem pemerintahan, dan struktur sosial yang tertata. Kehidupan politik dan ekonomi, jika kita bandingkan, Sriwijaya, Geosikas kekuatan laut dan perdagangan internasional, Mataram kuno, Geosikas kekuatan agraris dan budaya monumental. Namun keduanya memiliki kesamaan penting, memiliki sistem pemerintahan terpusat, mengembangkan jaringan kekuasaan luas, menjadi pusat pendidikan dan keagamaan, terhubung dengan dunia internasional. Hubungan diplomatik dilakukan dengan India dan Tiongkok, artinya Nusantara bukan wilayah terisolasi. Sejak dahulu, kita sudah bagian dari peradaban global. Pengaruh dan warisan bagi Nusantara. Pengaruh dua kerajaan ini sangat besar. Dari Sriwijaya, kita belajar tentang kekuatan maritim dan pentingnya menguasai jalur perdagangan. Dari Mataram kuno, kita belajar tentang kemajuan budaya, arsitektur, dan sistem agraris yang kuat. Warisan mereka masih berdiri hingga hari ini. Borobudur dan Prambanan bukan hanya objek wisata. Mereka adalah saksi kejayaan peradaban Nusantara. Dan yang paling penting, kerajaan-kerajaan ini membentuk identitas awal bangsa Indonesia. Bangsa yang religius, terbuka terhadap dunia, dan mampu membangun peradaban besar. 1000 tahun yang lalu, Nusantara bukanlah wilayah pinggiran. Ia adalah pusat perdagangan. Ia adalah pusat pendidikan. Ia adalah pusat peradaban. Sriwijaya dan Mataram kuno membuktikan satu hal. Kita pernah besar, dan sejarah itu bukan untuk dibanggakan saja, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita bisa bangkit kembali. Ya, jika kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-temanmu, karena memahami masa lalu adalah langkah pertama untuk membangun masa depan. Bayangkan, 1000 tahun yang lalu, ketika Eropa masih berada dalam abad ke-8, di Nusantara telah berdiri kerajaan besar yang menguasai jalur perdagangan internasional. Kapal-kapal dari India dan Tiongkok singgah. Para biksu dari mancanegara datang untuk belajar, dan kekuasaan membentang dari Sumatera hingga Asia Tenggara. Inilah kisah tentang dua kekuatan besar, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno, dua kerajaan Hindu-Buddha yang bukan hanya berkuasa, tetapi membentuk arah peradaban Nusantara. Bagaimana mereka bisa begitu besar? Dan apa pengaruhnya bagi Indonesia hari ini? Mari kita telusuri bersama. Kerajaan Sriwijaya, penguasa Laut Nusantara. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi di wilayah Sumatera, dengan pusat kekuasaan di sekitar Palembang. Berbeda dengan kerajaan agraris, Sriwijaya adalah kerajaan maritim. Kekuatan utamanya bukan sawah, melainkan laut.
letaknya sangat strategis, menguasai Selat Malaka, jalur utama perdagangan antara India dan Tiongkok. Siapapun yang ingin berdagang harus melewati wilayah Sriwijaya. Inilah yang membuat Sriwijaya berkembang pesat secara ekonomi. Namun kekuatan Sriwijaya bukan hanya perdagangan. Kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Seorang pendeta dari Tiongkok, I Ching, pernah singgah dan belajar di Sriwijaya selama bertahun-tahun sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Ia mencatat bahwa Sriwijaya adalah pusat pembelajaran agama Buddha yang sangat maju. Artinya, Sriwijaya bukan hanya kaya secara ekonomi, tetapi juga menjadi pusat intelektual dan spiritual di Asia Tenggara. Pengaruhnya bahkan menjangkau semenanjung Malaya, Thailand Selatan, hingga sebagian Filipina. Sriwijaya membuktikan bahwa sejak dulu, Nusantara telah menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan dan pendidikan dunia. Kerajaan Mataram kuno, kekuatan agraris dan budaya. Berbeda dengan Sriwijaya yang berbasis maritim, Kerajaan Mataram kuno berkembang di Jawa Tengah pada abad ke-8. Kerajaan ini berbasis agraris, tanahnya subur, sistem irigasinya maju, dan pertaniannya kuat. Dalam bidang politik, Mataram kuno diperintah oleh dua wangsa besar, Wangsa Sanjaya yang bercorak Hindu dan Wangsa Shailendra yang bercorak Buddha. Dari sinilah lahir mahakarya peradaban Nusantara. Candi-candi megah dibangun sebagai simbol kekuasaan, spiritualitas, dan kemajuan arsitektur. Salah satu peninggalan terbesar adalah Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia, dan juga Candi Prambanan, kompleks candi Hindu yang megah dan menjulang tinggi. Bangunan ini bukan sekadar tempat ibadah, ia adalah simbol legitimasi kekuasaan. Raja menunjukkan kekuatan politiknya melalui pembangunan monumental. Semakin megah candinya, semakin besar wibawanya. Secara ekonomi, Mataram kuno kuat karena pertanian. Secara budaya, ia melahirkan karya sastra, sistem pemerintahan, dan struktur sosial yang tertata. Kehidupan politik dan ekonomi, jika kita bandingkan, Sriwijaya, Geosikas kekuatan laut dan perdagangan internasional. Mataram kuno, Geosikas kekuatan agraris dan budaya monumental. Namun keduanya memiliki kesamaan penting. Memiliki sistem pemerintahan terpusat, mengembangkan jaringan kekuasaan luas, menjadi pusat pendidikan dan keagamaan, terhubung dengan dunia internasional. Hubungan diplomatik dilakukan dengan India dan Tiongkok. Artinya, Nusantara bukan wilayah terisolasi. Sejak dahulu, kita sudah bagian dari peradaban global. Pengaruh dan warisan bagi Nusantara. Pengaruh dua kerajaan ini sangat besar. Dari Sriwijaya, kita belajar tentang kekuatan maritim dan pentingnya menguasai jalur perdagangan. Dari Mataram kuno, kita belajar tentang kemajuan budaya, arsitektur, dan sistem agraris yang kuat. Warisan mereka masih berdiri hingga hari ini. Borobudur dan Prambanan bukan hanya objek wisata. Mereka adalah saksi kejayaan peradaban Nusantara. Dan yang paling penting, kerajaan-kerajaan ini membentuk identitas awal bangsa Indonesia. Bangsa yang religius, terbuka terhadap dunia, dan mampu membangun peradaban besar. 1000 tahun yang lalu, Nusantara bukanlah wilayah pinggiran. Ia adalah pusat perdagangan. Ia adalah pusat pendidikan. Ia adalah pusat peradaban. Sriwijaya dan Mataram kuno membuktikan satu hal. Kita pernah besar, dan sejarah itu bukan untuk dibanggakan saja, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita bisa bangkit kembali. Ya, jika kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-temanmu, karena memahami masa lalu adalah langkah pertama untuk membangun masa depan. Bayangkan, 1000 tahun yang lalu, ketika Eropa masih berada dalam abad ke-8, di Nusantara telah berdiri kerajaan besar yang menguasai jalur perdagangan internasional. Kapal-kapal dari India dan Tiongkok singgah, para biksu dari mancanegara datang untuk belajar, dan kekuasaan membentang dari Sumatera hingga Asia Tenggara. Inilah kisah tentang dua kekuatan besar, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno, dua kerajaan Hindu-Buddha yang bukan hanya berkuasa, tetapi membentuk arah peradaban Nusantara. Bagaimana mereka bisa begitu besar? Dan apa pengaruhnya bagi Indonesia hari ini? Mari kita telusuri bersama. Kerajaan Sriwijaya, penguasa Laut Nusantara. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi di wilayah Sumatera, dengan pusat kekuasaan di sekitar Palembang. Berbeda dengan kerajaan agraris, Sriwijaya adalah kerajaan maritim. Kekuatan utamanya bukan sawah, melainkan laut. Letaknya sangat strategis, menguasai Selat Malaka, jalur utama perdagangan antara India dan Tiongkok. Siapapun yang ingin berdagang harus melewati wilayah Sriwijaya. Inilah yang membuat Sriwijaya berkembang pesat secara ekonomi.
Namun kekuatan Sriwijaya bukan hanya perdagangan. Kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Seorang pendeta dari Tiongkok, I Ching, pernah singgah dan belajar di Sriwijaya selama bertahun-tahun sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Ia mencatat bahwa Sriwijaya adalah pusat pembelajaran agama Buddha yang sangat maju. Artinya, Sriwijaya bukan hanya kaya secara ekonomi, tetapi juga menjadi pusat intelektual dan spiritual di Asia Tenggara. Pengaruhnya bahkan menjangkau semenanjung Malaya, Thailand Selatan, hingga sebagian Filipina. Sriwijaya membuktikan bahwa sejak dulu, Nusantara telah menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan dan pendidikan dunia. Kerajaan Mataram kuno, kekuatan agraris dan budaya. Berbeda dengan Sriwijaya yang berbasis maritim, Kerajaan Mataram kuno berkembang di Jawa Tengah pada abad ke-8. Kerajaan ini berbasis agraris, tanahnya subur, sistem irigasinya maju, dan pertaniannya kuat. Dalam bidang politik, Mataram kuno diperintah oleh dua wangsa besar, Wangsa Sanjaya yang bercorak Hindu dan Wangsa Shailendra yang bercorak Buddha. Dari sinilah lahir mahakarya peradaban Nusantara. Candi-candi megah dibangun sebagai simbol kekuasaan, spiritualitas, dan kemajuan arsitektur. Salah satu peninggalan terbesar adalah Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia, dan juga Candi Prambanan, kompleks candi Hindu yang megah dan menjulang tinggi. Bangunan ini bukan sekadar tempat ibadah, ia adalah simbol legitimasi kekuasaan. Raja menunjukkan kekuatan politiknya melalui pembangunan monumental. Semakin megah candinya, semakin besar wibawanya. Secara ekonomi, Mataram kuno kuat karena pertanian. Secara budaya, ia melahirkan karya sastra, sistem pemerintahan, dan struktur sosial yang tertata. Kehidupan politik dan ekonomi, jika kita bandingkan, Sriwijaya, Geosikas kekuatan laut dan perdagangan internasional. Mataram kuno, Geosikas kekuatan agraris dan budaya monumental. Namun keduanya memiliki kesamaan penting. Memiliki sistem pemerintahan terpusat, mengembangkan jaringan kekuasaan luas, menjadi pusat pendidikan dan keagamaan, terhubung dengan dunia internasional. Hubungan diplomatik dilakukan dengan India dan Tiongkok. Artinya, Nusantara bukan wilayah terisolasi. Sejak dahulu, kita sudah bagian dari peradaban global. Pengaruh dan warisan bagi Nusantara. Pengaruh dua kerajaan ini sangat besar. Dari Sriwijaya, kita belajar tentang kekuatan maritim dan pentingnya menguasai jalur perdagangan. Dari Mataram kuno, kita belajar tentang kemajuan budaya, arsitektur, dan sistem agraris yang kuat. Warisan mereka masih berdiri hingga hari ini. Borobudur dan Prambanan bukan hanya objek wisata. Mereka adalah saksi kejayaan peradaban Nusantara. Dan yang paling penting, kerajaan-kerajaan ini membentuk identitas awal bangsa Indonesia. Bangsa yang religius, terbuka terhadap dunia, dan mampu membangun peradaban besar. 1000 tahun yang lalu, Nusantara bukanlah wilayah pinggiran. Ia adalah pusat perdagangan. Ia adalah pusat pendidikan. Ia adalah pusat peradaban. Sriwijaya dan Mataram kuno membuktikan satu hal. Kita pernah besar, dan sejarah itu bukan untuk dibanggakan saja, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita bisa bangkit kembali. Jika kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-temanmu, karena memahami masa lalu adalah langkah pertama untuk membangun masa depan. Bayangkan, 1000 tahun yang lalu, ketika Eropa masih berada dalam abad ke-8, di Nusantara telah berdiri kerajaan besar yang menguasai jalur perdagangan internasional. Kapal-kapal dari India dan Tiongkok singgah, para biksu dari mancanegara datang untuk belajar, dan kekuasaan membentang dari Sumatera hingga Asia Tenggara. Inilah kisah tentang dua kekuatan besar, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno, dua kerajaan Hindu-Buddha yang bukan hanya berkuasa, tetapi membentuk arah peradaban Nusantara. Bagaimana mereka bisa begitu besar? Dan apa pengaruhnya bagi Indonesia hari ini? Mari kita telusuri bersama. Kerajaan Sriwijaya, penguasa Laut Nusantara. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi di wilayah Sumatera, dengan pusat kekuasaan di sekitar Palembang. Berbeda dengan kerajaan agraris, Sriwijaya adalah kerajaan maritim. Kekuatan utamanya bukan sawah, melainkan laut. Letaknya sangat strategis, menguasai Selat Malaka, jalur utama perdagangan antara India dan Tiongkok. Siapapun yang ingin berdagang, harus melewati wilayah Sriwijaya. Inilah yang membuat Sriwijaya berkembang pesat secara ekonomi. Namun kekuatan Sriwijaya bukan hanya perdagangan. Kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Seorang pendeta dari Tiongkok, I Ching, pernah singgah dan belajar di Sriwijaya selama bertahun-tahun sebelum melanjutkan perjalanan ke India.
Ia mencatat bahwa Sriwijaya adalah pusat pembelajaran agama Buddha yang sangat maju. Artinya, Sriwijaya bukan hanya kaya secara ekonomi, tetapi juga menjadi pusat intelektual dan spiritual di Asia Tenggara. Pengaruhnya bahkan menjangkau semenanjung Malaya, Thailand Selatan, hingga sebagian Filipina. Sriwijaya membuktikan bahwa sejak dulu, Nusantara telah menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan dan pendidikan dunia. Kerajaan Mataram kuno, kekuatan agraris dan budaya. Berbeda dengan Sriwijaya yang berbasis maritim, Kerajaan Mataram kuno berkembang di Jawa Tengah pada abad ke-8. Kerajaan ini berbasis agraris, tanahnya subur, sistem irigasinya maju, dan pertaniannya kuat. Dalam bidang politik, Mataram kuno diperintah oleh dua wangsa besar, Wangsa Sanjaya yang bercorak Hindu dan Wangsa Shailendra yang bercorak Buddha. Dari sinilah lahir mahakarya peradaban Nusantara. Candi-candi megah dibangun sebagai simbol kekuasaan, spiritualitas, dan kemajuan arsitektur. Salah satu peninggalan terbesar adalah Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia, dan juga Candi Prambanan, kompleks candi Hindu yang megah dan menjulang tinggi. Bangunan ini bukan sekadar tempat ibadah, ia adalah simbol legitimasi kekuasaan. Raja menunjukkan kekuatan politiknya melalui pembangunan monumental. Semakin megah candinya, semakin besar wibawanya. Secara ekonomi, Mataram kuno kuat karena pertanian. Secara budaya, ia melahirkan karya sastra, sistem pemerintahan, dan struktur sosial yang tertata. Kehidupan politik dan ekonomi, jika kita bandingkan, Sriwijaya, Geosikas kekuatan laut dan perdagangan internasional, Mataram kuno, Geosikas kekuatan agraris dan budaya monumental. Namun keduanya memiliki kesamaan penting, memiliki sistem pemerintahan terpusat, mengembangkan jaringan kekuasaan luas, menjadi pusat pendidikan dan keagamaan, terhubung dengan dunia internasional. Hubungan diplomatik dilakukan dengan India dan Tiongkok, artinya Nusantara bukan wilayah terisolasi. Sejak dahulu, kita sudah bagian dari peradaban global. Pengaruh dan warisan bagi Nusantara. Pengaruh dua kerajaan ini sangat besar. Dari Sriwijaya, kita belajar tentang kekuatan maritim dan pentingnya menguasai jalur perdagangan. Dari Mataram kuno, kita belajar tentang kemajuan budaya, arsitektur, dan sistem agraris yang kuat. Warisan mereka masih berdiri hingga hari ini. Borobudur dan Prambanan bukan hanya objek wisata. Mereka adalah saksi kejayaan peradaban Nusantara. Dan yang paling penting, kerajaan-kerajaan ini membentuk identitas awal bangsa Indonesia. Bangsa yang religius, terbuka terhadap dunia, dan mampu membangun peradaban besar. 1000 tahun yang lalu, Nusantara bukanlah wilayah pinggiran. Ia adalah pusat perdagangan. Ia adalah pusat pendidikan. Ia adalah pusat peradaban. Sriwijaya dan Mataram kuno membuktikan satu hal. Kita pernah besar, dan sejarah itu bukan untuk dibanggakan saja, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita bisa bangkit kembali. Ya, jika kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-temanmu, karena memahami masa lalu adalah langkah pertama untuk membangun masa depan. Bayangkan, 1000 tahun yang lalu, ketika Eropa masih berada dalam abad ke-8, di Nusantara telah berdiri kerajaan besar yang menguasai jalur perdagangan internasional. Kapal-kapal dari India dan Tiongkok singgah, para biksu dari mancanegara datang untuk belajar, dan kekuasaan membentang dari Sumatera hingga Asia Tenggara. Inilah kisah tentang dua kekuatan besar, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno, dua kerajaan Hindu-Buddha yang bukan hanya berkuasa, tetapi membentuk arah peradaban Nusantara. Bagaimana mereka bisa begitu besar? Dan apa pengaruhnya bagi Indonesia hari ini? Mari kita telusuri bersama. Kerajaan Sriwijaya, penguasa Laut Nusantara. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi di wilayah Sumatera, dengan pusat kekuasaan di sekitar Palembang. Berbeda dengan kerajaan agraris, Sriwijaya adalah kerajaan maritim. Kekuatan utamanya bukan sawah, melainkan laut. Letaknya sangat strategis, menguasai Selat Malaka, jalur utama perdagangan antara India dan Tiongkok. Siapapun yang ingin berdagang harus melewati wilayah Sriwijaya. Inilah yang membuat Sriwijaya berkembang pesat secara ekonomi. Namun kekuatan Sriwijaya bukan hanya perdagangan. Kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Seorang pendeta dari Tiongkok, I Ching, pernah singgah dan belajar di Sriwijaya selama bertahun-tahun sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Ia mencatat bahwa Sriwijaya adalah pusat pembelajaran agama Buddha yang sangat maju. Artinya, Sriwijaya bukan hanya kaya secara ekonomi, tetapi juga menjadi pusat intelektual dan spiritual di Asia Tenggara. Pengaruhnya bahkan menjangkau semenanjung Malaya,
Thailand Selatan, hingga sebagian Filipina. Sriwijaya membuktikan bahwa sejak dulu, Nusantara telah menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan dan pendidikan dunia. Kerajaan Mataram kuno, kekuatan agraris dan budaya. Berbeda dengan Sriwijaya yang berbasis maritim, Kerajaan Mataram kuno berkembang di Jawa Tengah pada abad ke-8. Kerajaan ini berbasis agraris, tanahnya subur, sistem irigasinya maju, dan pertaniannya kuat. Dalam bidang politik, Mataram kuno diperintah oleh dua wangsa besar, Wangsa Sanjaya yang bercorak Hindu dan Wangsa Shailendra yang bercorak Buddha. Dari sinilah lahir mahakarya peradaban Nusantara. Candi-candi megah dibangun sebagai simbol kekuasaan, spiritualitas, dan kemajuan arsitektur. Salah satu peninggalan terbesar adalah Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia, dan juga Candi Prambanan, kompleks candi Hindu yang megah dan menjulang tinggi. Bangunan ini bukan sekadar tempat ibadah, ia adalah simbol legitimasi kekuasaan. Raja menunjukkan kekuatan politiknya melalui pembangunan monumental. Semakin megah candinya, semakin besar wibawanya. Secara ekonomi, Mataram kuno kuat karena pertanian. Secara budaya, ia melahirkan karya sastra, sistem pemerintahan, dan struktur sosial yang tertata. Kehidupan politik dan ekonomi, jika kita bandingkan, Sriwijaya, Geosikas kekuatan laut dan perdagangan internasional. Mataram kuno, Geosikas kekuatan agraris dan budaya monumental. Namun keduanya memiliki kesamaan penting. Memiliki sistem pemerintahan terpusat, mengembangkan jaringan kekuasaan luas, menjadi pusat pendidikan dan keagamaan, terhubung dengan dunia internasional. Hubungan diplomatik dilakukan dengan India dan Tiongkok. Artinya, Nusantara bukan wilayah terisolasi. Sejak dahulu, kita sudah bagian dari peradaban global. Pengaruh dan warisan bagi Nusantara. Pengaruh dua kerajaan ini sangat besar. Dari Sriwijaya, kita belajar tentang kekuatan maritim dan pentingnya menguasai jalur perdagangan. Dari Mataram kuno, kita belajar tentang kemajuan budaya, arsitektur, dan sistem agraris yang kuat. Warisan mereka masih berdiri hingga hari ini. Borobudur dan Prambanan bukan hanya objek wisata. Mereka adalah saksi kejayaan peradaban Nusantara. Dan yang paling penting, kerajaan-kerajaan ini membentuk identitas awal bangsa Indonesia, bangsa yang religius, terbuka terhadap dunia, dan mampu membangun peradaban besar. 1000 tahun yang lalu, Nusantara bukanlah wilayah pinggiran. Ia adalah pusat perdagangan, ia adalah pusat pendidikan, ia adalah pusat peradaban. Sriwijaya dan Mataram kuno membuktikan satu hal. Kita pernah besar, dan sejarah itu bukan untuk dibanggakan saja, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita bisa bangkit kembali. Ya, jika kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-temanmu, karena memahami masa lalu adalah langkah pertama untuk membangun masa depan. Bayangkan, 1000 tahun yang lalu, ketika Eropa masih berada dalam abad ke-8, di Nusantara telah berdiri kerajaan besar yang menguasai jalur perdagangan internasional. Kapal-kapal dari India dan Tiongkok singgah, para biksu dari mancanegara datang untuk belajar, dan kekuasaan membentang dari Sumatera hingga Asia Tenggara. Inilah kisah tentang dua kekuatan besar, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno, dua kerajaan Hindu-Buddha yang bukan hanya berkuasa, tetapi membentuk arah peradaban Nusantara. Bagaimana mereka bisa begitu besar? Dan apa pengaruhnya bagi Indonesia hari ini? Mari kita telusuri bersama. Kerajaan Sriwijaya, penguasa Laut Nusantara. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi di wilayah Sumatera, dengan pusat kekuasaan di sekitar Palembang. Berbeda dengan kerajaan agraris, Sriwijaya adalah kerajaan maritim. Kekuatan utamanya bukan sawah, melainkan laut. Letaknya sangat strategis, menguasai Selat Malaka, jalur utama perdagangan antara India dan Tiongkok. Siapapun yang ingin berdagang harus melewati wilayah Sriwijaya. Inilah yang membuat Sriwijaya berkembang pesat secara ekonomi. Namun kekuatan Sriwijaya bukan hanya perdagangan. Kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Seorang pendeta dari Tiongkok, I Ching, pernah singgah dan belajar di Sriwijaya selama bertahun-tahun sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Ia mencatat bahwa Sriwijaya adalah pusat pembelajaran agama Buddha yang sangat maju. Artinya, Sriwijaya bukan hanya kaya secara ekonomi, tetapi juga menjadi pusat intelektual dan spiritual di Asia Tenggara. Pengaruhnya bahkan menjangkau semenanjung Malaya, Thailand Selatan, hingga sebagian Filipina. Sriwijaya membuktikan bahwa sejak dulu, Nusantara telah menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan dan pendidikan dunia. Kerajaan Mataram kuno, kekuatan agraris dan budaya.
Berbeda dengan Sriwijaya yang berbasis maritim, Kerajaan Mataram kuno berkembang di Jawa Tengah pada abad ke-8. Kerajaan ini berbasis agraris, tanahnya subur, sistem irigasinya maju, dan pertaniannya kuat. Dalam bidang politik, Mataram kuno diperintah oleh dua wangsa besar, Wangsa Sanjaya yang bercorak Hindu dan Wangsa Shailendra yang bercorak Buddha. Dari sinilah lahir mahakarya peradaban Nusantara. Candi-candi megah dibangun sebagai simbol kekuasaan, spiritualitas, dan kemajuan arsitektur. Salah satu peninggalan terbesar adalah Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia, dan juga Candi Prambanan, kompleks candi Hindu yang megah dan menjulang tinggi. Bangunan ini bukan sekadar tempat ibadah, ia adalah simbol legitimasi kekuasaan. Raja menunjukkan kekuatan politiknya melalui pembangunan monumental. Semakin megah candinya, semakin besar wibawanya. Secara ekonomi, Mataram kuno kuat karena pertanian. Secara budaya, ia melahirkan karya sastra, sistem pemerintahan, dan struktur sosial yang tertata. Kehidupan politik dan ekonomi, jika kita bandingkan, Sriwijaya, dia sikas kekuatan laut dan perdagangan internasional. Mataram kuno, dia sikas kekuatan agraris dan budaya monumental. Namun keduanya memiliki kesamaan penting. Memiliki sistem pemerintahan terpusat, mengembangkan jaringan kekuasaan luas, menjadi pusat pendidikan dan keagamaan, terhubung dengan dunia internasional. Hubungan diplomatik dilakukan dengan India dan Tiongkok. Artinya, Nusantara bukan wilayah terisolasi. Sejak dahulu, kita sudah bagian dari peradaban global. Pengaruh dan warisan bagi Nusantara. Pengaruh dua kerajaan ini sangat besar. Dari Sriwijaya, kita belajar tentang kekuatan maritim dan pentingnya menguasai jalur perdagangan. Dari Mataram kuno, kita belajar tentang kemajuan budaya, arsitektur, dan sistem agraris yang kuat. Warisan mereka masih berdiri hingga hari ini. Borobudur dan Prambanan bukan hanya objek wisata. Mereka adalah saksi kejayaan peradaban Nusantara. Dan yang paling penting, kerajaan-kerajaan ini membentuk identitas awal bangsa Indonesia. Bangsa yang religius, terbuka terhadap dunia, dan mampu membangun peradaban besar. 1000 tahun yang lalu, Nusantara bukanlah wilayah pinggiran. Ia adalah pusat perdagangan. Ia adalah pusat pendidikan. Ia adalah pusat peradaban. Sriwijaya dan Mataram kuno membuktikan satu hal. Kita pernah besar, dan sejarah itu bukan untuk dibanggakan saja, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita bisa bangkit kembali. Jika kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-temanmu, karena memahami masa lalu adalah langkah pertama untuk membangun masa depan. Bayangkan, 1000 tahun yang lalu, ketika Eropa masih berada dalam abad ke-8, di Nusantara telah berdiri kerajaan besar yang menguasai jalur perdagangan internasional. Kapal-kapal dari India dan Tiongkok singgah, para biksu dari mancanegara datang untuk belajar, dan kekuasaan membentang dari Sumatera hingga Asia Tenggara. Inilah kisah tentang dua kekuatan besar, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno, dua kerajaan Hindu-Buddha yang bukan hanya berkuasa, tetapi membentuk arah peradaban Nusantara. Bagaimana mereka bisa begitu besar? Dan apa pengaruhnya bagi Indonesia hari ini? Mari kita telusuri bersama. Kerajaan Sriwijaya, penguasa Laut Nusantara. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi di wilayah Sumatera, dengan pusat kekuasaan di sekitar Palembang. Berbeda dengan kerajaan agraris, Sriwijaya adalah kerajaan maritim. Kekuatan utamanya bukan sawah, melainkan laut. Letaknya sangat strategis, menguasai Selat Malaka, jalur utama perdagangan antara India dan Tiongkok. Siapapun yang ingin berdagang, harus melewati wilayah Sriwijaya. Inilah yang membuat Sriwijaya berkembang pesat secara ekonomi. Namun kekuatan Sriwijaya bukan hanya perdagangan. Kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Seorang pendeta dari Tiongkok, I Ching, pernah singgah dan belajar di Sriwijaya selama bertahun-tahun sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Ia mencatat bahwa Sriwijaya adalah pusat pembelajaran agama Buddha yang sangat maju. Artinya, Sriwijaya bukan hanya kaya secara ekonomi, tetapi juga menjadi pusat intelektual dan spiritual di Asia Tenggara. Pengaruhnya bahkan menjangkau semenanjung Malaya, Thailand Selatan, hingga sebagian Filipina. Sriwijaya membuktikan bahwa sejak dulu, Nusantara telah menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan dan pendidikan dunia. Kerajaan Mataram kuno, kekuatan agraris dan budaya. Berbeda dengan Sriwijaya yang berbasis maritim, Kerajaan Mataram kuno berkembang di Jawa Tengah pada abad ke-8. Kerajaan ini berbasis agraris, tanahnya subur, sistem irigasinya maju, dan pertaniannya kuat. Dalam bidang politik,
Mataram kuno diperintah oleh dua wangsa besar, Wangsa Sanjaya yang bercorak Hindu dan Wangsa Shailendra yang bercorak Buddha. Dari sinilah lahir mahakarya peradaban Nusantara. Candi-candi megah dibangun sebagai simbol kekuasaan, spiritualitas, dan kemajuan arsitektur. Salah satu peninggalan terbesar adalah Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia, dan juga Candi Prambanan, kompleks candi Hindu yang megah dan menjulang tinggi. Bangunan ini bukan sekadar tempat ibadah, ia adalah simbol legitimasi kekuasaan. Raja menunjukkan kekuatan politiknya melalui pembangunan monumental. Semakin megah candinya, semakin besar wibawanya. Secara ekonomi, Mataram kuno kuat karena pertanian. Secara budaya, ia melahirkan karya sastra, sistem pemerintahan, dan struktur sosial yang tertata. Kehidupan politik dan ekonomi, jika kita bandingkan, Sriwijaya, Geosikas kekuatan laut dan perdagangan internasional. Mataram kuno, Geosikas kekuatan agraris dan budaya monumental. Namun keduanya memiliki kesamaan penting. Memiliki sistem pemerintahan terpusat, mengembangkan jaringan kekuasaan luas, menjadi pusat pendidikan dan keagamaan, terhubung dengan dunia internasional. Hubungan diplomatik dilakukan dengan India dan Tiongkok. Artinya, Nusantara bukan wilayah terisolasi. Sejak dahulu, kita sudah bagian dari peradaban global. Pengaruh dan warisan bagi Nusantara. Pengaruh dua kerajaan ini sangat besar. Dari Sriwijaya, kita belajar tentang kekuatan maritim dan pentingnya menguasai jalur perdagangan. Dari Mataram kuno, kita belajar tentang kemajuan budaya, arsitektur, dan sistem agraris yang kuat. Warisan mereka masih berdiri hingga hari ini. Borobudur dan Prambanan bukan hanya objek wisata. Mereka adalah saksi kejayaan peradaban Nusantara. Dan yang paling penting, kerajaan-kerajaan ini membentuk identitas awal bangsa Indonesia. Bangsa yang religius, terbuka terhadap dunia, dan mampu membangun peradaban besar. 1000 tahun yang lalu, Nusantara bukanlah wilayah pinggiran. Ia adalah pusat perdagangan. Ia adalah pusat pendidikan. Ia adalah pusat peradaban. Sriwijaya dan Mataram kuno membuktikan satu hal. Kita pernah besar, dan sejarah itu bukan untuk dibanggakan saja, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita bisa bangkit kembali. Ya, jika kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-temanmu, karena memahami masa lalu adalah langkah pertama untuk membangun masa depan. Bayangkan, 1000 tahun yang lalu, ketika Eropa masih berada dalam abad ke-8, di Nusantara telah berdiri kerajaan besar yang menguasai jalur perdagangan internasional. Kapal-kapal dari India dan Tiongkok singgah, para biksu dari mancanegara datang untuk belajar, dan kekuasaan membentang dari Sumatera hingga Asia Tenggara. Inilah kisah tentang dua kekuatan besar, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno, dua kerajaan Hindu-Buddha yang bukan hanya berkuasa, tetapi membentuk arah peradaban Nusantara. Bagaimana mereka bisa begitu besar? Dan apa pengaruhnya bagi Indonesia hari ini? Mari kita telusuri bersama. Kerajaan Sriwijaya, penguasa Laut Nusantara. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi di wilayah Sumatera, dengan pusat kekuasaan di sekitar Palembang. Berbeda dengan kerajaan agraris, Sriwijaya adalah kerajaan maritim. Kekuatan utamanya bukan sawah, melainkan laut. Letaknya sangat strategis, menguasai Selat Malaka, jalur utama perdagangan antara India dan Tiongkok. Siapapun yang ingin berdagang, harus melewati wilayah Sriwijaya. Inilah yang membuat Sriwijaya berkembang pesat secara ekonomi. Namun kekuatan Sriwijaya bukan hanya perdagangan. Kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Seorang pendeta dari Tiongkok, I Ching, pernah singgah dan belajar di Sriwijaya selama bertahun-tahun sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Ia mencatat bahwa Sriwijaya adalah pusat pembelajaran agama Buddha yang sangat maju. Artinya, Sriwijaya bukan hanya kaya secara ekonomi, tetapi juga menjadi pusat intelektual dan spiritual di Asia Tenggara. Pengaruhnya bahkan menjangkau semenanjung Malaya, Thailand Selatan, hingga sebagian Filipina. Sriwijaya membuktikan bahwa sejak dulu, Nusantara telah menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan dan pendidikan dunia. Kerajaan Mataram kuno, kekuatan agraris dan budaya. Berbeda dengan Sriwijaya yang berbasis maritim, Kerajaan Mataram kuno berkembang di Jawa Tengah pada abad ke-8. Kerajaan ini berbasis agraris, tanahnya subur, sistem irigasinya maju, dan pertaniannya kuat. Dalam bidang politik, Mataram kuno diperintah oleh dua wangsa besar, Wangsa Sanjaya yang bercorak Hindu dan Wangsa Shailendra yang bercorak Buddha. Dari sinilah lahir mahakarya peradaban Nusantara.
Candi-candi megah dibangun sebagai simbol kekuasaan, spiritualitas, dan kemajuan arsitektur. Salah satu peninggalan terbesar adalah Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia, dan juga Candi Prambanan, kompleks candi Hindu yang megah dan menjulang tinggi. Bangunan ini bukan sekadar tempat ibadah, ia adalah simbol legitimasi kekuasaan. Raja menunjukkan kekuatan politiknya melalui pembangunan monumental. Semakin megah candinya, semakin besar wibawanya. Secara ekonomi, Mataram kuno kuat karena pertanian. Secara budaya, ia melahirkan karya sastra, sistem pemerintahan, dan struktur sosial yang tertata. Kehidupan politik dan ekonomi, jika kita bandingkan, Sriwijaya, Geosikas kekuatan laut dan perdagangan internasional. Mataram kuno, Geosikas kekuatan agraris dan budaya monumental. Namun keduanya memiliki kesamaan penting. Memiliki sistem pemerintahan terpusat, mengembangkan jaringan kekuasaan luas, menjadi pusat pendidikan dan keagamaan, terhubung dengan dunia internasional. Hubungan diplomatik dilakukan dengan India dan Tiongkok. Artinya, Nusantara bukan wilayah terisolasi. Sejak dahulu, kita sudah bagian dari peradaban global. Pengaruh dan warisan bagi Nusantara. Pengaruh dua kerajaan ini sangat besar. Dari Sriwijaya, kita belajar tentang kekuatan maritim dan pentingnya menguasai jalur perdagangan. Dari Mataram kuno, kita belajar tentang kemajuan budaya, arsitektur, dan sistem agraris yang kuat. Warisan mereka masih berdiri hingga hari ini. Borobudur dan Prambanan bukan hanya objek wisata. Mereka adalah saksi kejayaan peradaban Nusantara. Dan yang paling penting, kerajaan-kerajaan ini membentuk identitas awal bangsa Indonesia. Bangsa yang religius, terbuka terhadap dunia, dan mampu membangun peradaban besar. 1000 tahun yang lalu, Nusantara bukanlah wilayah pinggiran. Ia adalah pusat perdagangan. Ia adalah pusat pendidikan. Ia adalah pusat peradaban. Sriwijaya dan Mataram kuno membuktikan satu hal. Kita pernah besar, dan sejarah itu bukan untuk dibanggakan saja, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita bisa bangkit kembali. Ya, jika kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-temanmu, karena memahami masa lalu adalah langkah pertama untuk membangun masa depan. Bayangkan, 1000 tahun yang lalu, ketika Eropa masih berada dalam abad ke-8, di Nusantara telah berdiri kerajaan besar yang menguasai jalur perdagangan internasional. Kapal-kapal dari India dan Tiongkok singgah. Para biksu dari mancanegara datang untuk belajar, dan kekuasaan membentang dari Sumatera hingga Asia Tenggara. Inilah kisah tentang dua kekuatan besar, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno, dua kerajaan Hindu-Buddha yang bukan hanya berkuasa, tetapi membentuk arah peradaban Nusantara. Bagaimana mereka bisa begitu besar? Dan apa pengaruhnya bagi Indonesia hari ini? Mari kita telusuri bersama. Kerajaan Sriwijaya, penguasa Laut Nusantara. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi di wilayah Sumatera, dengan pusat kekuasaan di sekitar Palembang. Berbeda dengan kerajaan agraris, Sriwijaya adalah kerajaan maritim. Kekuatan utamanya bukan sawah, melainkan laut. Letaknya sangat strategis, menguasai Selat Malaka, jalur utama perdagangan antara India dan Tiongkok. Siapapun yang ingin berdagang, harus melewati wilayah Sriwijaya. Inilah yang membuat Sriwijaya berkembang pesat secara ekonomi. Namun kekuatan Sriwijaya bukan hanya perdagangan. Kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Seorang pendeta dari Tiongkok, I Ching, pernah singgah dan belajar di Sriwijaya selama bertahun-tahun sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Ia mencatat bahwa Sriwijaya adalah pusat pembelajaran agama Buddha yang sangat maju. Artinya, Sriwijaya bukan hanya kaya secara ekonomi, tetapi juga menjadi pusat intelektual dan spiritual di Asia Tenggara. Pengaruhnya bahkan menjangkau semenanjung Malaya, Thailand Selatan, hingga sebagian Filipina. Sriwijaya membuktikan bahwa sejak dulu, Nusantara telah menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan dan pendidikan dunia. Kerajaan Mataram kuno, kekuatan agraris dan budaya. Berbeda dengan Sriwijaya yang berbasis maritim, Kerajaan Mataram kuno berkembang di Jawa Tengah pada abad ke-8. Kerajaan ini berbasis agraris, tanahnya subur, sistem irigasinya maju, dan pertaniannya kuat. Dalam bidang politik, Mataram kuno diperintah oleh dua wangsa besar, Wangsa Sanjaya yang bercorak Hindu dan Wangsa Shailendra yang bercorak Buddha. Dari sinilah lahir mahakarya peradaban Nusantara. Candi-candi megah dibangun sebagai simbol kekuasaan, spiritualitas, dan kemajuan arsitektur. Salah satu peninggalan terbesar adalah Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia, dan juga Candi Prambanan,
kompleks candi Hindu yang megah dan menjulang tinggi. Bangunan ini bukan sekadar tempat ibadah, ia adalah simbol legitimasi kekuasaan. Raja menunjukkan kekuatan politiknya melalui pembangunan monumental. Semakin megah candinya, semakin besar wibawanya. Secara ekonomi, Mataram kuno kuat karena pertanian. Secara budaya, ia melahirkan karya sastra, sistem pemerintahan, dan struktur sosial yang tertata. Kehidupan politik dan ekonomi, jika kita bandingkan, Sriwijaya, dia sikas kekuatan laut dan perdagangan internasional. Mataram kuno, dia sikas kekuatan agraris dan budaya monumental. Namun keduanya memiliki kesamaan penting. Memiliki sistem pemerintahan terpusat, mengembangkan jaringan kekuasaan luas, menjadi pusat pendidikan dan keagamaan, terhubung dengan dunia internasional. Hubungan diplomatik dilakukan dengan India dan Tiongkok. Artinya, Nusantara bukan wilayah terisolasi. Sejak dahulu, kita sudah bagian dari peradaban global. Pengaruh dan warisan bagi Nusantara. Pengaruh dua kerajaan ini sangat besar. Dari Sriwijaya, kita belajar tentang kekuatan maritim dan pentingnya menguasai jalur perdagangan. Dari Mataram kuno, kita belajar tentang kemajuan budaya, arsitektur, dan sistem agraris yang kuat. Warisan mereka masih berdiri hingga hari ini. Borobudur dan Prambanan bukan hanya objek wisata. Mereka adalah saksi kejayaan peradaban Nusantara. Dan yang paling penting, kerajaan-kerajaan ini membentuk identitas awal bangsa Indonesia. Bangsa yang religius, terbuka terhadap dunia, dan mampu membangun peradaban besar. 1000 tahun yang lalu, Nusantara bukanlah wilayah pinggiran. Ia adalah pusat perdagangan. Ia adalah pusat pendidikan. Ia adalah pusat peradaban. Sriwijaya dan Mataram kuno membuktikan satu hal. Kita pernah besar, dan sejarah itu bukan untuk dibanggakan saja, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita bisa bangkit kembali. Ya, jika kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-temanmu, karena memahami masa lalu adalah langkah pertama untuk membangun masa depan. Bayangkan, 1000 tahun yang lalu, ketika Eropa masih berada dalam abad ke-8, di Nusantara telah berdiri kerajaan besar yang menguasai jalur perdagangan internasional. Kapal-kapal dari India dan Tiongkok singgah, para biksu dari mancanegara datang untuk belajar, dan kekuasaan membentang dari Sumatera hingga Asia Tenggara. Inilah kisah tentang dua kekuatan besar, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno, dua kerajaan Hindu-Buddha yang bukan hanya berkuasa, tetapi membentuk arah peradaban Nusantara. Bagaimana mereka bisa begitu besar? Dan apa pengaruhnya bagi Indonesia hari ini? Mari kita telusuri bersama. Kerajaan Sriwijaya, penguasa Laut Nusantara. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi di wilayah Sumatera, dengan pusat kekuasaan di sekitar Palembang. Berbeda dengan kerajaan agraris, Sriwijaya adalah kerajaan maritim. Kekuatan utamanya bukan sawah, melainkan laut. Letaknya sangat strategis, menguasai Selat Malaka, jalur utama perdagangan antara India dan Tiongkok. Siapapun yang ingin berdagang, harus melewati wilayah Sriwijaya. Inilah yang membuat Sriwijaya berkembang pesat secara ekonomi. Namun kekuatan Sriwijaya bukan hanya perdagangan. Kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Seorang pendeta dari Tiongkok, I Ching, pernah singgah dan belajar di Sriwijaya selama bertahun-tahun sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Ia mencatat bahwa Sriwijaya adalah pusat pembelajaran agama Buddha yang sangat maju. Artinya, Sriwijaya bukan hanya kaya secara ekonomi, tetapi juga menjadi pusat intelektual dan spiritual di Asia Tenggara. Pengaruhnya bahkan menjangkau semenanjung Malaya, Thailand Selatan, hingga sebagian Filipina. Sriwijaya membuktikan bahwa sejak dulu, Nusantara telah menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan dan pendidikan dunia. Kerajaan Mataram kuno, kekuatan agraris dan budaya. Berbeda dengan Sriwijaya yang berbasis maritim, Kerajaan Mataram kuno berkembang di Jawa Tengah pada abad ke-8. Kerajaan ini berbasis agraris, tanahnya subur, sistem irigasinya maju, dan pertaniannya kuat. Dalam bidang politik, Mataram kuno diperintah oleh dua wangsa besar, Wangsa Sanjaya yang bercorak Hindu dan Wangsa Shailendra yang bercorak Buddha. Dari sinilah lahir mahakarya peradaban Nusantara. Candi-candi megah dibangun sebagai simbol kekuasaan, spiritualitas, dan kemajuan arsitektur. Salah satu peninggalan terbesar adalah Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia, dan juga Candi Prambanan, kompleks candi Hindu yang megah dan menjulang tinggi. Bangunan ini bukan sekadar tempat ibadah, ia adalah simbol legitimasi kekuasaan. Raja menunjukkan kekuatan politiknya melalui pembangunan monumental.
Semakin megah candinya, semakin besar wibawanya. Secara ekonomi, Mataram kuno kuat karena pertanian. Secara budaya, ia melahirkan karya sastra, sistem pemerintahan, dan struktur sosial yang tertata. Kehidupan politik dan ekonomi, jika kita bandingkan, Sriwijaya, Geosikas kekuatan laut dan perdagangan internasional. Mataram kuno, Geosikas kekuatan agraris dan budaya monumental. Namun keduanya memiliki kesamaan penting. Memiliki sistem pemerintahan terpusat, mengembangkan jaringan kekuasaan luas, menjadi pusat pendidikan dan keagamaan, terhubung dengan dunia internasional. Hubungan diplomatik dilakukan dengan India dan Tiongkok. Artinya, Nusantara bukan wilayah terisolasi. Sejak dahulu, kita sudah bagian dari peradaban global. Pengaruh dan warisan bagi Nusantara. Pengaruh dua kerajaan ini sangat besar. Dari Sriwijaya, kita belajar tentang kekuatan maritim dan pentingnya menguasai jalur perdagangan. Dari Mataram kuno, kita belajar tentang kemajuan budaya, arsitektur, dan sistem agraris yang kuat. Warisan mereka masih berdiri hingga hari ini. Borobudur dan Prambanan bukan hanya objek wisata. Mereka adalah saksi kejayaan peradaban Nusantara. Dan yang paling penting, kerajaan-kerajaan ini membentuk identitas awal bangsa Indonesia. Bangsa yang religius, terbuka terhadap dunia, dan mampu membangun peradaban besar. 1000 tahun yang lalu, Nusantara bukanlah wilayah pinggiran. Ia adalah pusat perdagangan. Ia adalah pusat pendidikan. Ia adalah pusat peradaban. Sriwijaya dan Mataram kuno membuktikan satu hal. Kita pernah besar, dan sejarah itu bukan untuk dibanggakan saja, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita bisa bangkit kembali. Ya, jika kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-temanmu, karena memahami masa lalu adalah langkah pertama untuk membangun masa depan.